Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2021, dipilih dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Di dalam bahasa Batak, najak dunia tutu tahini rohamu do pakau. Alai nadingkat do hapatian ni di bayat debata. Patu pahos songon na ni damu sadarion lahu penguluh bangso na bulu. Di dalam bahasa Indonesia, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nats ini adalah bagian dari kisah ketika Yakub sudah meninggal di Mesir. Saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf ke saudagar Mesir pada masa lalu merasa was-was dan curiga bahwa Yusuf menyimpan dendam. Rasa takut dan was-was itu semakin menggerogoti hati dan pikiran mereka setelah ayah mereka Yakub meninggal dunia, sebab mereka merasa terlindung ketika Yakub masih hidup. Oleh karena itu, dengan segala pergumulan, akhirnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan memohon pengampunan dari Yusuf. Akan tetapi ternyata respon Yusuf sangat luar biasa. Dengan jujur dia mengaku tidak dendam, dan malah sebaliknya, dia mengimani bahwa Tuhan memiliki rancangan kebaikan atas peristiwa ini. Apa pesan Nats ini bagi kita? Yang pertama, kita harus mau dengan jujur dan rendah hati mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Pengakuan itu harus kita lanjutkan dengan permohonan maaf yang tulus. Dengan cara itu, kita akan merasa lega, tidak lagi menyimpan rasa bersalah yang berkepanjangan. Dan jika kita tidak melakukannya, maka jiwa kita akan digerogoti oleh perasaan bersalah itu. Dan pada akhirnya kita akan ambruk. Pesan yang kedua, memaafkan adalah obat bagi jiwa. Sikap yang membuka pintu maaf akan berimplikasi kepada kelegaan bagi yang memaafkan. Membuang timbunan sampah dendam yang berpotensi membusukkan jiwa. Dan di sisi lain, kita sudah membantu orang yang mengakui kesalahannya untuk keluar dari beban. Dan pesan yang ketiga, sebagaimana sikap Yusuf, kita harus mampu mengambil sisi yang positif dari peristiwa yang sangat menyakitkan pada masa yang lalu. Bahkan sebagaimana sikap Yusuf yang melihatnya dari kacamata iman, kita juga harus belajar memahami bahwa masalah dan penderitaan yang kita alami adalah bagian dari proses yang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui pembacaan nas kita ini, kita diajarkan tentang pentingnya pertobatan dan pengampunan. Tuhan menanti dengan sabar akan pertobatan kita. Dan yang sangat penting untuk kita ingat adalah, hanya dengan mengampuni orang lainlah, maka reservoir pengampunan Allah akan terbuka bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengampuni orang lain. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Amin. Kita akhiri pembacaan firman ini dengan bernyanyi dari kitab Nyanyian nomor 462 ayat 1 dan ayat yang ketiga.